Surat menyurat adalah kegiatan yang berguna untuk melakukan hubungan atau komunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lain, dengan cara saling mengirim surat. Apabila surat tidak mendapatkan balasan atau tanggapan, maka bisa dikatakan itu bukan kegiatan surat menyurat. Surat adalah sebuah alat atau media komunikasi yang berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, persyaratan, atau tanggapan sesuai keinginan penulis surat. Surat juga merupakan wakil resmi dari yang mengirim untuk membicarakan masalah yang dihadapi. Surat dipandang sebagai alat komunikasi tulis yang paling efisien, efektif, ekonomis, dan praktis dibandingkan dengan komunikasi lisan. Surat dapat berfungsi sebagai wakil penulis. Dalam hal ini, penulis tidak perlu langsung bertatap muka dengan orang yang dituju untuk menyampaikan informasi, melainkan diwakili oleh surat. Tujuan surat menyurat: 1. Menyampaikan atau mengemukakan informasi dan keterangan kepada pihak-pihak lain. 2. Memperoleh dan mengambil informasi, keterangan, tanggapan, dan balasan yang dikemukakan. 3. Melancarkan jalannya informasi sehingga informasi yang diterima itu jelas dan tidak terjadi salah. Fungsi surat: 1. Sebagai alat bukti tertulis. 2. Surat dapat digunakan sebagai bukti tertulis apabila terjadi perkaitan antara organisasi atau perusahaan atau antar individu yang telah mengadakan kegiatan surat menyurat. Contoh, surat perjanjian. 3. Sebagai alat pengingat. 4. Surat dapat digunakan untuk menghadapi hal-hal yang telah lama disepakati bersama. Contoh, surat pesanan atau surat undangan. Bentuk surat: 1. Bentuk lurus penuh, full block style. Bentuk surat yang penulisannya semua diawali dari pinggir sebelah kiri, artinya mulai dari tanggal, kata penutup, sampai kata lampiran yang ditulis di sebelah bawah penulisannya dimulai dari kiri. 2. Bentuk lurus atau block style. Pada dasarnya sama dengan surat bentuk lurus penuh, berdasarkan terletak pada penetapan tanggal, salam penutup, dan instansi, nama terang, dan nama jabatan yang ditulis sebelah kanan surat. 3. Bentuk setelah lurus, semi block style. Sebenarnya sama dengan bentuk surat lurus, berdasarkan terletak pada penulisan isi surat dan tiap alinea baru menonjol masuk ke dalam. Pada praktiknya, surat dengan bentuk ini banyak dipergunakan oleh perusahaan. 4. Bentuk lekuk atau indented style. Penulisan alamat pada surat tidak rata atau dibentuk seperti tangga, dan setiap alinea baru menjorok ke dalam. 5. Bentuk menggantung atau hanging paragraph. Sebenarnya itu juga sama dengan surat bentuk lurus, berdasarkan hanya pada penukisan alamat dan alineanya. Setiap alinea ditulis rata kiri, sedangkan baris berikutnya menjorok ke dalam. Jenis surat: 1. Surat pribadi. Surat pribadi merupakan jenis surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau individu tertentu. Bisa berupa interaksi dan korespondensi antara keluarga atau teman saja. 2. Surat resmi. Surat resmi adalah jenis surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, bisa dari perorangan, instansi, atau organisasi tertentu. Hal-hal resmi tersebut mencakup undangan, pemberitahuan, edaran, dan sebagainya yang bersifat formal. 3. Surat niaga. Surat niaga merupakan salah satu jenis surat yang digunakan badan usaha atau lembaga untuk menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti industri atau jasa.
4. Surat dinas. Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. Surat dinas bisa berfungsi sebagai dokumen bukti tertulis atau pengingat berkaitan fungsinya dengan arsip, bukti sejarah atas perkembangan instansi, dan pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan surat instruksi. 5. Surat lamaran kerja merupakan jenis surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang lain bekerja di kantor, perusahaan, atau instansi tertentu yang dituju. Bahasa surat yang baik. 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kata yang baku atau standar adalah kata yang dianggap paling benar ditinjau dari segi penulisan dan pengucapan. 2. Menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. 3. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dunia surat menyurat. 4. Tidak menggunakan kata singkatan kecuali lazim digunakan dalam dunia surat menyurat. Contoh, YTH, TNI, NKRI. 5. Tidak menggunakan kata-kata yang sulit dan istilah yang belum banyak digunakan. Apabila menggunakan singkatan, sebaiknya ditulis kepanjangannya. Sistematika penulisan surat. Yang pertama, surat pribadi. Bagian-bagian surat pribadi. 1. Nama tempat, tanggal, bulan, tahun penulisan surat. 2. Alamat surat yang dituju. 3. Salam pembuka. 4. Kalimat pembuka. 5. Isi surat pribadi. 6. Kalimat penutup. 7. Salam penutup. 8. Tanda tangan pengirim. 9. Nama pengirim. Yang kedua, surat resmi. Bagian-bagian surat resmi. 1. Kop surat atau kepala surat. 2. Nomor surat. 3. Tanggal penulisan surat. 4. Lampiran. 5. Perihal. 6. Alamat tujuan. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Salam penutup. 10. Paraf dan nama penanggung jawab. 11. Tembusan. 3. Surat dinas. Bagian-bagian surat dinas. 1. Kepala surat. 2. Tanggal penulisan surat. 3. Nomor, lampiran, dan perihal surat. 4. Alamat surat. 5. Penulisan salam. 6. Isi surat. 7. Nama pengirim. 8. Tembusan surat. Yang keempat, surat lamaran pekerjaan. Bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Nomor surat. 3. Lampiran. 4. Hal atau perihal. 5. Alamat tujuan. 6. Salam pembuka. 7. Isi. 8. Identitas